Karya seni termasuk seni rupa tak hanya menghadirkan keindahan bentuk, juga sekaligus kedalaman makna. Dalam konteks itu, para perupa kerap kali menyampaikan pesan atau makna penting, bahkan kritik sosial melalui karya-karyanya. Ada pesan pelestarian alam ketika perupa terusik menyaksikan pembabatan hutan, eksploitasi alam secara membabi buta, dan pencemaran lingkungan. Ada pesan kemanusiaan ketika ada disharmoni hubungan antar sesama. Bahkan ada pesan pelestarian budaya untuk mengajakkan seni budaya warisan adiluhung. Salah satu perupa Bali yang berupaya melestarikan unsur budaya Bali lewat karya lukis adalah Imade Sutarjaya. Lewat karya bertema apa saja, Imade Sutarjaya berupaya melestarikan seni budaya Bali. Seperti apa proses kreativitasnya? Ikuti Taksu Bali TV berikut. Pria asal Dusun Bantas, Bali Agung, Desa Bantas, Kecamatan Slemadeg Timur, Tabanan, Bali ini sejak kecil sudah suka menggambar. Mencoret-coret tanah dan daun pintu salah satu caranya mengekspresikan seni. Setelah masuk TK, pria kelahiran 3 Juli 1978 ini amat suka ketika mendapat pelajaran menggambar. Di usia TK, buku tulis adalah media menggambarnya. Bahkan ia pernah memungut sisa kapur tulis untuk menggambar di bawah kolong meja atau di balik pintu rumahnya. Bakat seninya makin tampak ketika usia sekolah dasar. Di SD, ia sering ditunjuk gurunya untuk mengikuti lomba menggambar. Demikian juga saat di SMPN 2 Slemadeg. Tetapi Sutarjaya mengaku tak pernah mendapat juara, namun ia tetap senang. Sebenarnya dari kecil saya sudah suka coret-coret sebenarnya. Sebelumlah menginjak dunia pendidikan, saya udah sering menggambar di tanah lah. Kadang-kadang di pintu pakai pensil. Setelah akhirnya masuk TK, setiap mendapat pelajaran menggambar itu saya begitu senang sekali. Terasa wah semangat lah sekolahnya itu loh. Di sana saya mulailah senang coret-coret di buku tulis, tidak di buku gambar dulu, karena buku gambar waktu itu bagi saya sangat istimewa, karena kalau pas tugas sekolah baru saya menggambarnya di buku gambar. Karena juga zaman dulu beli buku gambar aja terasa mahal lah dulu bagi saya. Saya senangnya coret-coret, di mana-mana saya coret-coret. Kadang-kadang pernah saya mengambil sisa-sisa kapur di sekolah itu, saya bawa pulang, saya coret-coret malah di bawah di bawah meja saya menggambar biar sembunyi, biar tidak ketahuan sama bapak. Kadang-kadang di belakang pintu, di tempat-tempat sembunyi lah, karena saya tidak berani waktu itu melukis di tembok. Yang paling sering juga sih coret-coretnya di tanah, karena kita tidak perlu biaya untuk itu. Kita hanya bebas sambil bermain sama teman-teman waktu kecil itu, sambil bermain dimanapun itu. Kita kan tiap hari lah kita bermain dengan debu lah istilahnya waktu kecil. Di sana saya senang sekali coret-coret. Akhirnya setelah SD, pas ada lomba-lomba menggambar, saya seringlah dipilih oleh guru untuk lomba-lomba itu. Di saat SMP juga saya menggambar, itu pelajaran yang paling saya sukai, dan sering juga ikut lomba pada saat itu. Walaupun pada saat lomba tidak pernah dapat juara, tapi saya merasa senang karena di sekolah itu sayalah yang dipilih untuk dikirim ikut lomba. Sama sekali saya tidak pernah dapat juara. Darah seni mengalir dari leluhur sang ibu. Salah satu lukisan klasik karya leluhurnya masih ada sampai sekarang. Memahami Sutarjaya memiliki bakat seni, orang tuanya mendukungnya bersekolah di SMSR walaupun terasa berat
karena keterbatasan ekonomi. Setelah tamat di SMSR, Sutarjaya sejatinya ingin melanjutkan kuliah di kampus seni. Tetapi karena ia sadar orang tuanya seorang petani dan tukang bangunan, keinginan kuliahnya tak kesampaian. Tidak kuliah, sempat minder, tetapi Sutarjaya tak putus asa. Hari-harinya selalu diisi dengan melukis setelah menamatkan SMSR. Bahkan dia tidak pulang kampung setelah tamat tahun 1997. Awalnya dia diajak Wayan Santrayana, salah satu gurunya di SMSR, melukis di media puzzle. Namun beberapa bulan kemudian ia memilih mandiri. Lukisan pertama yang dihasilkan saat itu ia acung ke beberapa galeri di Ubud. Namun tidak ada yang mau membeli sesuai harga. Namun rejeki rupanya tak kemana-mana. Lukisan itu akhirnya dibeli seorang guide. Dari hasil penjualan ini, Sutarjaya bisa membeli cat dan kanvas. Semangat melukisnya pun terus tumbuh. Akhirnya ada satu galeri yang bersedia membeli karya-karyanya. Sutarjaya penerima penghargaan 5 lukisan Indonesia favorit pada Indonesia International Watercolor Competition and Exhibition, juara 2 Seminyak Village Live Painting Competition, dan Rosa Watercolor Best Award at Mid International in Association with NB Gurung Art Studio Nepal Prison ini, selain aktif melukis juga bergabung dalam komunitas tepi barat dan komunitas watercolor. Bersama komunitas tersebut, ayah dari Iputu Anjiska Pratamajaya dan IKD Iona Prandika Jaya ini sering pameran bersama. Sutarjaya tercatat telah berpameran di berbagai tempat, baik di Bali maupun di luar Bali. Di luar Bali, ia sempat pameran Imlek at International Exhibition di Rest Area Heritage KM 260B, Banjar Atma, Brebes, Jawa Tengah. Pameran Indonesia International Watercolor Online Competition and Exhibition bersama peserta dari 65 negara. Pameran Jejak Putra Sang Pajar, Blitar, Jawa Timur, pameran Dasa Warna Ekspresi Cat Air 2021, Taman Budaya Yogyakarta, dan pameran Creative Freedom to Help the Nation, Perpustakaan Nasional RI Jakarta. Seni sih kemungkinan ada dari ibu, karena di keluarga ibu dulu ada lukisan satu, katanya lukisan itu dilukis oleh kakeknya saya, apa namanya itu ya? Kakeknya saya. Kalau di Bali kan mungkin disebut wareng apa itu ya. Itu masih ada lukisannya dari kertas, tapi disimpan di rumah nenek. Udah ada sih, dimakan itu serangga, itu agak rusak dikit, tapi masih saya simpan itu di rumah nenek. Setelah orang tua tahu saya senang menggambar, saya kan dulu bilang sama orang tua atau bapak akan sekolah di SMSR Batu Bulan atau SMSR Denpasar. Sebenarnya orang tua sih terasa berat waktu itu karena keadaan ekonomi yang susah lah, termasuk saya zaman dulu. Akhirnya karena dukungan orang tua mungkin begitu kuat, akhirnya dia berusaha mendukunglah keinginan saya itu untuk sekolah di SMSR. Akhirnya setelah sekolah di SMSR, setelah tamat dari SMSR, saya pingin kuliah waktu itu. Tapi karena saya tahu keadaan orang tua hanya seorang petani dan tukang bangunan, saya tidak melanjutkan kuliah. Tapi saya berusaha setelah tamat di SMSR Denpasar, saya tidak pulang, artinya tidak pulang ke kampung. Saya pingin diam di sana untuk biar bisa melukis lah gitu. Pas tamat tahun 1997, saya diam di sana, diajaklah sama salah satu guru, Pak Wayan Santrayana namanya. Dia mengajak saya melukis di media puzzle, bongkar pasang untuk mainan anak-anak. Di sana saya sangat senang karena saya dapatlah untuk biaya kos lah pada waktu itu. Akhirnya setelah itu beberapa bulan saya kerja sama Pak Wayan. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti bekerja di sana. Saya melukis sendiri di kos. Setelah
Setelah itu lukisan yang pertama kali saya buat setelah tamat itu, saya berusaha mengacungnya ke beberapa galeri di Ubud. Dari satu galeri ke galeri yang lain, tidak ada yang mau membeli dengan sesuai lah harga saya. Akhirnya pada waktu itu ada satu galeri yang saya tawarkan, tapi negonya sangat harga tidak sesuai bagi saya. Akhirnya lukisan itu tidak jadi terjual. Tapi pada saat itu ada seorang guide yang datang mendekati saya dan bertanya, ini lukisannya dijual berapa? Itu dia bilang kan. Akhirnya saya bilang ya segini. Oh, nanti dia bisik-bisik ke saya aja yang beli lukisan ini, tapi jangan di sini ya saya ambil, nanti di rumah saya ambil. Bawa aja pulang dulu, nanti sore saya ambil ke sana. Akhirnya Tiang kasih alamat saya, Tiang pulang. Waktu itu Tiang tinggal di rumah teman di Batuan, Desa Batuan. Namanya teman saya itu seperti keluarga, Wayan Budiano, juga teman sekolah waktu SMSR. Saya tunggu di sana. Akhirnya lukisan itu pun diambil sorenya. Wah, sangat senang saya, karena dari pertama saya jual lukisan waktu tamat itu, saya bisa beli bahan-bahan untuk melukis kembali. Nah, setelah itu saya kan akhirnya udah punya bahan, media udah lengkap, saya melukis lagi, tapi saya bingung lagi untuk menjualnya, karena udah waktu itu ada lukisan 2 saya selesai. Kemana saya bawa ini sekarang lukisan, biar bisalah untuk hidup di perantauan gitu. Akhirnya saya ngacung lagi ke beberapa galeri. Akhirnya ada satu galeri yang jodoh, yang maulah membeli lukisan saya itu. 2 waktu itu, 2 lukisan. Akhirnya setelah itu lagilah saya melukis. Tetap tiap hari saya melukis kalau memang tidak ada kesibukan. Setelah beberapa hari lukisan itu diambil sama salah satu galeri itu, ternyata lukisannya laku. Akhirnya saya dihubungi lagi. Terus akhirnya waktu itu salah satu galeri itu teruslah mau beberapa kali mengambil lukisan saya. Sebenarnya karena dari Batu Bulan saya dulu diam, tiap hari memang saya melukis. Walaupun tidak ada yang beli, tidak ada yang apa, tapi syukurlah beberapa kali ada juga galeri dari Jakarta yang mau mengapresiasi. Setiap saya punya lukisan, dia pas ke Bali pasti beli lukisan saya. Dan setelah dari tahun 97 itu saya aktif melukis sampai dan ikut beberapa pameran lah, sering ikut beberapa pameran. Dan akhirnya saya bergabung di suatu komunitas tepi barat dulu. Tepi barat, lupa saya tahunnya ya. Tepi barat. Setelah itu saya bergabung di komunitas watercolor atau Kolcae, watercolor Bali. Dari sanalah saya semakin aktif lah untuk berpameran, untuk berkarya lebih intens lah ya. Dari sana saya sama teman-teman sering sharing, semakin bersemangat lah saya, karena saya merasa dulunya minder sekali tidak kuliah. Akhirnya teman-teman yang senior banyak yang mendukung saya dan memberi semangat lah. Anggap aja deh kekurangan kamu tidak kuliah itu sebagai kekurangan kamu itu, anggaplah kelebihan. Kamu tidak kuliah tapi kamu bisa aktif tiap hari melukis gitu. Malah kamu hidupnya dari karya kamu, gitu dia bilang. Motivasi yang luar biasa. Iya, itu motivasi yang sangat luar biasa bagi saya. Mengamati karya-karya Sutarjaya, berbagai stil sempat dimatangkan. Awalnya suami Niwayan, Rostini ini melukis gaya realis. Kemudian belakangan Sutarjaya melukis gaya ekspresionis. Dalam karya-karya ekspresionisnya, Sutarjaya mempercantiknya dengan sketch-sketch. Ternyata sketch itu memberi nilai lebih dalam karyanya. Bahkan ia merasa menemukan karakternya di situ.
Tema yang diangkat dalam karya-karyanya masih seputar unsur-unsur budaya Bali. Mulai dari penari cantik dengan gerak tari yang dinamis, barong, rangde, ratu lingsir, dan sebagainya. Bahkan berbagai situs kuno seperti bangunan pura dan pemandangan alam nan indah banyak diabadikan dalam karya-karyanya. Dengan mengangkat tema-tema tersebut, sesungguhnya Sutarjaya ingin melestarikan budaya Bali lewat karya lukis. Khusus situs-situs kuno, menurutnya perlu dilestarikan dengan cara direstorasi agar jejak sejarahnya masih bisa dilihat generasi mendatang. Sebenarnya dari awal sih tiang itu banyak mengambil jenisnya kan, jenis atau stylenya. Dulu saya agak pertama di awal-awal agak realis karya saya, ngambil foto juga tiang sering. Baru-baru tahun berarti baru-baru tamat itu tahun sekitar 97-98 lah. Kadang-kadang kalau memang ada foto saya pasti melukis foto biar untuk mengasah aja sih sebenarnya. Saya senang sih lukis realis, seperti lukis foto itu dan lukis barong yang realis dulu di awal-awal. Setelah beberapa waktu berjalan dari melukis berbagai style itu, akhirnya saya belajar di melukis ekspresi dengan gaya-gaya yang spontan itu ternyata mengasihkan. Di sana ilmu sket yang saya punya waktu-waktu sekolah saya tuangkanlah di kanvas dengan sket-sket yang spontan. Ternyata mengasihkan bagi saya. Malah saya lebih semangat rasa melukisnya. Menemukan karakter. Iya, saya menemukan karakter di sana. Garis-garis yang saya dulu anggap cuma sket, ternyata memberi nilai plus di karya-karya saya. Sebenarnya begini ceritanya itu. Bagi saya sangat-sangat menarik ya. Dari kecil itu hiburan yang ada di kampung saya itu pas upacara itu cuma tari Bali lah. Tari Bali kan kita menunggu-nunggu itu kadang-kadang. Karena hiburan lain palinglah di TV kan jarang juga. Di sana saya itu tertarik sekali sama penari Bali, awalnya begitu dari kecil. Kadang-kadang kita menunggu di suatu upacara itu seperti di Pura Pusah, Pura Dalem kan. Adalah suatu tarian nanti malamnya. Ingat saya waktu kecil itu sampai ketiduran saya nonton karena nggak kuat mungkin waktu kecil kan. Saya begitu senangnya kalau ada hiburan seperti tari Bali. Akhirnya karena kesukaan saya nonton dari tari Bali itu, saya tuangkanlah ke dalam kanvas. Karena begitu saya lihat geraknya tari itu begitu menarik. Kadang-kadang mungkin orang awam yang bukan penari susah melakukan gerak-gerak tari itu. Menurut saya itu suatu yang luar biasa dan juga penari saya lihat itu begitu cantik kalau pas menari itu kan. Saya akan berusaha mengambil gerak-gerak dari tari itu dan saya juga ingin melestarikan budaya Bali kita ini lewat karya seni itu. Biar tahulah di Bali ini begitu indahnya di luar sana nanti. Di pura-pura yang tua itu saya takutnya nanti ada dibongkar lah. Makanya saya sering mencari pura-pura yang udah tua itu. Mungkin semoga kedepannya pura-pura itu masih bisa terjaga lah. Mungkin kalau seandainya pura-pura itu direnovasi baru, mungkin saya masih punya lah sejarah atau dokumennya di sana. Sebenarnya saya menyayangkanlah beberapa pura yang mungkin di kampung-kampung rumah, terutama ya pura-pura yang masih begitu tua dan klasik ya. Mudah-mudahan tidak semualah dibongkar diganti dengan yang baru itu bahannya. Mungkin kalau bisa ya direstorasi. Kalau dilihat dari nilai magisnya itu loh, begitu luar biasa. Yang lama saya taksunya, ukirannya itu kan tidak bisa kita buat seperti sekarang itu kan jauh berbeda. Di sana sebenarnya batu-batunya juga yang dulu-dulu itu bagi saya sangat-sangat luar biasa menarik. Semoga aja ke depannya
Mungkin kalau bisa ya pura-pura yang tua itu janganlah diganti dengan batu baru, mungkin direstorasi lah. Tak hanya melukis di studio bersama komunitas, Sutarjaya kerap berkarya on the spot OTS. Bahkan ia sering OTS sendiri atau bersama istri. Baginya berkarya OTS sangat menyenangkan. Selain bisa menangkap objek secara langsung, sekaligus dapat rekreasi. Awalnya dulu saya ikut di komunitas, sebenarnya Kolcaya itu komunitas cat air Bali. Di sana karena kebanyakan teman-teman di sana itu senangnya melukis model bareng kita. Di tepi barat juga begitu. Di komunitas tepi barat kita melukis bareng. Selain di studio kita kan kadang-kadang merasa mungkin ada kejenuhan sedikit, kita pingin keluar kan, awalnya dari sana. Setelah itu komunitas Kolcaya itu sering juga on the spot. Karena saya merasakan enak, nyaman, loh on the spot ini sangat menarik. Di samping kita dapat melatih nalar kita, mungkin menangkap objek secara langsung, kita dapat rekreasi langsung kan, di alam kita terasa bagaimana asiknya gitu dengan alam kita ya. Beradaptasi di alam. Akhirnya saya merasa ketagihan lah on the spot, walaupun tanpa komunitas. Kadang-kadang saya sama istri keluar on the spot, kemanapun saya sambil rekreasi. Karya saya dapat, rekreasi saya sama keluarga dapat. Ya pokoknya menyenangkan bagi saya. Malah beberapa karya on the spot saya ada yang diapresiasi oleh kolektor. Saya jadinya tambah semangat gitu loh. Menurut Sutarjaya, perkembangan seni rupa Bali amat mengembirakan. Kreativitas para perupa Bali tetap berdenyut dan bergairah. Pandemi COVID-19 tak menyurutkan semangat seniman berkarya dan berpameran. Ia berharap kendati para perupa muda cenderung melukis modern, akar tradisi Bali hendaknya jangan sampai dilupakan. Keterlibatan pemerintah juga penting untuk mewadahi para perupa muda Bali agar bisa pameran. Mungkin untuk perjalanan seni rupa ini di Bali kan, anak-anak muda sekarang itu cenderung berlari ke lukis modern, tapi tidak melupakan tradisi. Seperti saya misalnya melukis modern, tapi tradisi Bali saya ambil sebagai objeknya. Dan banyak lagi pelukis lain mungkin yang lukisannya seperti sekarang agak kontemporer pun kadang-kadang masih mengambil tema Bali banyak. Saya rasa seni rupa di Bali tidak pernah mati. Selalu hidup dan bergairah. Malah di masa pandemi ini, walaupun tidak bisa pameran secara langsung, mungkin secara virtual masih tetap ada di zaman kita pandemi COVID ini. Saya pun beberapa kali ikut pameran virtual, padahal sebenarnya secara langsung bisa pameran keluar, tapi karena pandemi seperti ke luar negeri, saya malah dapat beberapa penghargaan lah di sana, di IWS namanya, International Watercolor Society. Saya berapa kali dapat penghargaan karena di sana pun pameran virtual sebenarnya, tapi karya-karya kita dinilai. Saya berharap sih pemerintah juga berperan lah untuk mewadahi lah seniman-seniman Bali kita, mungkin ikut mengadakan pameran-pameran itu mungkin. Dan bagi saya juga untuk generasi muda bisalah ikut bergabung mungkin di suatu komunitas atau wadah-wadah lain seperti sanggar, biar bisa sharing dan mungkin kedepannya bisalah kita untuk menampilkan karya-karya dalam beberapa pameran lah.
Iputu Anjiska Pratamajaya, putra pertama Sutarjaya, sangat bangga terhadap karya-karya yang dihasilkan ayahnya. Lewat kesenimanan Sutarjaya, ia mengaku bisa mengasah kemampuan bahasa Inggris dan public speakingnya ketika ada tamu mancanegara yang datang ke studio ayahnya. Ada nilai lebih yang didapat dari aktivitas seni ayahnya. Kedepan, Anjiska Pratamajaya berharap ayahnya terus mampu berkarya. Lewat karya gaya ekspresionisnya, kultur Bali bisa dikenal lebih luas di berbagai belahan dunia. Pesan dan kesan saya terhadap keseni rupaan yang ditorehkan oleh bapak saya, yakni untuk kesan, saya tentu sebagai anak beliau sangatlah bangga akan karya-karya yang dihasilkan oleh ayah saya. Di sisi lain saya juga menjadi bisa belajar, terkadang-kadang ada pembeli atau bule-bule dari mancanegara yang datang ke rumah, saya bisa mengasah skill bahasa Inggris saya bisa mengasah public speaking saya. Itu nilai lebih yang saya dapatkan dari kehebatan bapak saya. Dan untuk pesan kedepannya, saya harap bapak saya, Imade Sutarjaya, juga bisa terus berkarya lagi, terus menggoreskan karya-karyanya melalui gaya ekspresionis agar budaya-budaya Bali dan kultur-kultur Bali selalu bisa dinikmati oleh orang dari Indonesia maupun dari mancanegara. Semoga kedepannya bisa lebih sukses lagi. Pemirsa, demikian kesenimanan Imade Sutarjaya yang karya-karyanya sempat dikoleksi oleh pecinta seni dari berbagai negara seperti Swiss, Paris, Prancis, Kanada, Amerika, Singapura, dan lain-lain. Semoga menginspirasi.